Waduh, waduh, waduh. Kepada saudara kita Gibran, jangan kegeeran dong. Nggak ada yang takut dengan gaya konyol itu. Nggak ada yang takut. Yang kami hanya sesali adalah satu, ya. Masa anak kecil sudah pandai jadi pengkhianat di negeri ini. Itu saja. Nggak ada yang merasa takut, nggak ada yang merasa gelisah. Tetap rakyat Indonesia itu memilih yang sudah pengalaman, ada di Ganjar dan Mahfud MD. Jangan kegeeran dong, memalukan. Gayamu aja, ya gimana kita mau bilang, ya. Oke, salam. Lagi rame Mas Gibran dikritik, belum umur 40 kok udah mau maju jadi cawapres. Justru kalau dilarang, menurutku malah nggak demokratis ya. Loh kok bisa? Alasannya katanya orang di bawah umur 40 itu belum cukup pengalaman. Kalau menurutku, udah bukan zamannya lagi mengukur kemampuan seseorang dari umurnya, Dul. Misal Nayib Bukele, Presiden El Salvador yang kepilih pas umur 38. Beliau sukses mengubah negaranya dari yang paling tidak aman di dunia, menjadi salah satu negara yang paling aman di Latin Amerika. Dan ini sesuatu yang nggak pernah bisa dicapai para pendahulunya, yang umurnya rata-rata lebih senior. Atau Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri yang menang pemilu dengan suara tertinggi sepanjang sejarah Selandia Baru, yang ketika terpilih masih berumur 37 tahun. Bahkan belum lama ini, Chile dan Ekuador juga memilih presiden yang umurnya sama-sama masih 35 tahun. Tapi kan jadi politik dinasti, Bang. Justru menurutku istilah dinasti itu mestinya nggak ada di dalam demokrasi ya, karena syaratnya mesti dipilih langsung oleh rakyat. Beda sama Kim Jong Un yang jadi presiden karena memang nerusin bapaknya. Buktinya hampir nggak ada orang Kanada dan Singapura yang demo bilang Perdana Menterinya dinasti, meskipun dulu bapaknya juga Perdana Menteri. Padahal itu negara maju yang rakyatnya juga udah pinter-pinter ya. Bahkan di Amerika yang katanya jagoan demokrasi, ada juga ayah dan anak yang sama-sama terpilih jadi presiden. Jadi menurutku, ketika kita memaksakan kalau anak muda nggak boleh jadi pemimpin negara, justru itu merupakan suatu kemunduran di dalam demokrasi kita. Umur 40 kok udah mau maju jadi cawapres, justru kalau dilarang, menurutku malah nggak demokrat. Ya, alasan Om Dul membenarkan perilaku kita semua membiarkan Gibran maju dalam kontestasi politik capres cawapres ini dengan alasan demokrasi kurang tepat menurut saya, Om, karena bukan berarti kita mengebiri hak demokrasi Gibran, tetapi kita juga mengikuti aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum putusan MK keluar. Jadi begini, masalah anak muda yang pertama, argumentasi Om bahwa harus diberi kesempatan. Betul, saya sebagai salah satu anak muda yang sekarang terjun ke politik, kami beranggapan bahwa sudah saatnya anak muda ambil bagian. Tapi kita harus memulai proses ini dari bawah. Saya berpendapat dan saya sudah menjalankan sampai hari ini bahwa kami sebagai anak muda turun melalui skala politik daerah, skala politik lokal. Kami berpendapat kalau dalam skala nasional perlu calon-calon pemimpin yang sudah panjang pengalaman politik dan pengalaman kepemimpinannya. Kita tidak bisa serta-merta langsung mempercayakan kepada anak muda yang masih minim pengalaman, yang mungkin hanya baru jadi kepala daerah setahun 2 tahun, tetapi langsung kita calonkan sebagai calon pemimpin nasional. Ini menurut saya kurang tepat, Om. Bukan berarti kita tidak mempercayakan kepada anak muda, bahwa kita sampai hari ini meyakini bahwa anak muda harus ambil bagian. Yang kedua, soal dinasti politik. Om bilang bahwa ini adalah demokrasi, nanti semua kembali lagi kepada rakyat yang memilih, maka kemudian di sini tidak ada dinasti politik. Ya, kalau berpikirnya kaku, berpikirnya mundur, berpikirnya memakai gaya pikir lama yang hanya menerjemahkan dinasti politik itu hanyalah sebuah praktek patrimonial semata, yang mewariskan jabatan dari orang tua ke anak lewat ikatan darah. Tidak. Dinasti politik, praktek dinasti politik, praktek patrimonial ini juga sudah berubah mengikuti zaman, Om. Maka kemudian praktek dinasti politik hari ini dengan praktek atau juga sama dengan praktek patrimonial hari ini, dia berubah menjadi neopatrimonial yang kemudian menyerahkan kekuasaan dengan ikatan darah keluarga melalui jalur prosedural yang sudah ada. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Apa buktinya? Hari ini
Gibran memiliki privilege sebagai anak presiden, memiliki privilege sebagai keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya kepentingan Gibran untuk maju yang awalnya terbentur oleh peraturan perundang-undangan menjadi lolos. Karena aturan ini digugat, yang memutus adalah pamannya, yang dimana istri dari suami dari tantenya dia. Lalu kemudian juga ayahnya sendiri merupakan Presiden Republik Indonesia. Maka semua orang tidak salah memaknai bahwa ini adalah merupakan praktek dinasti politik zaman baru. Bahwa ini adalah implementasi politik dinasti, implementasi praktek patrimonial sesuai zamannya. Di zaman sekarang, proses dinasti politik masuk lewat jalur-jalur prosedural. Tetap intinya orang-orang yang mempunyai privilege karena keturunan seorang tokoh politik pasti lebih diberikan perlakuan istimewa, diberi karpet merah dalam menjalankan proses politiknya. Jadi jangan semata-mata kita hanya menilai proses demokrasi itu hanya soal memilih dan dipilih pada saat pemilu, tetapi kita juga lihat satu kesatuan proses politiknya. Bahwa dari awal proses Gibran itu sudah dipenuhi dengan privilege, sudah dipenuhi dengan akses-akses kekuasaan yang memungkinkan dia untuk bisa mencapai tujuan dia sampai hari ini. Kalau Gibran itu bukan anak presiden, Om, kalau Gibran itu bukan keponakan ketua MK, tidak mungkin ada, percayalah, tidak mungkin ada perubahan syarat capres-cawapres seperti hari ini. Itu saja, terima kasih. Salam diskusi. Dadah. Anak muda itu tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam dunia politik, guys, ya. Jelas sangat bagus bila anak muda berpartisipasi dalam dunia politik, ya. Karena dengan begitu dia akan masuk ke dalam sistem dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak untuk anak-anak muda, guys. Namun yang menjadi permasalahannya, ya, untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden, guys, ya, itu tentu bukan jabatan yang main-main, bukan jabatan coba-coba. Seseorang harus sudah siap, seseorang harus sudah matang, sudah teruji, sudah memiliki kapasitas dan pengalaman untuk bisa kita percayai menjadi presiden ataupun wakil presiden. Seorang anak yang baru tamat SD atau baru tamat SMP, tidak bisa kita langsung jadikan dia sebagai seorang dosen, ya. Karena dia harus melewati jenjang pendidikan SMA, dia harus menamatkan bangku perkuliahan, baru mungkin dia bisa menjadi dosen, ya. Tetapi ketika baru tamat SD, baru tamat SMP, tentu ilmu dan kapasitasnya masih belum cukup, guys, ya. Nah, ini sama halnya seperti Mas Gibran, ya. Bukan berarti kita tidak menginginkan anak muda untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi kalau anak muda tersebut sudah berpengalaman menjadi gubernur, ya, nah itu mungkin baru masuk akal, realistis kalau misalnya dia menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi ini wali kota, guys, ya, dan jabatannya baru 2 tahun. Ibarat seperti buah mangga, ya. Kalau buah mangganya itu masih kecil dan masih mentah, jika teman-teman nekat atau memaksa untuk memakannya, maka teman-teman akan mengalami sakit perut, asam lambung naik, dan penyakitan, ya. Tetapi kalau buah mangganya itu sudah matang, guys, rasanya manis, nyaman untuk tubuh kita dan memberikan manfaat serta banyak vitamin-vitamin yang terserap berguna bagi tubuh kita, ya. Nah, sama halnya dengan Mas Gibran. Artinya perlu suatu proses, ya, pada tingkatan-tingkatan seseorang itu bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden, guys. Oh ya, satu lagi, dengan keberhasilan Mas Gibran yang secara tiba-tiba langsung dimasukkan menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto, guys, ya. Ini sekaligus memberikan teladan bagi anak-anak muda untuk tidak perlu berproses, ya. Namun lakukan hal-hal yang secara instan saja, ya. Nah, ini bisa teman-teman saksikan melalui video berikut ini. Ya Allah, Lele, kamu ini kerjanya cuma HP-HPan aja, makan tidur HP-HPan, mau jadi apa kamu ini?
Mbok ya bantu-bantu ibu gitu loh. Itu ibu jualan makanan itu, bantu-bantu packing, bantu-bantu apalah. Ibu tuh dapatnya uang dari situ. Kalau kamu nggak belajar terus gimana nanti yang nerusin usaha ibu? Mau sukses gimana nanti kamu kalau gede? Aduh. Tenang aja loh Bu. Aku itu udah mencontoh yang bernama Mas Gibi dengan cara sukses yang sangat instan. Mas GB sopo? Mas Gibi sing itu loh Bu, yang awalnya tuh jualan martabak, terus jadi wali kota. Sekarang jadi apa coba? Pemulung? Bukan, jadi cawapres instan kan? Aku akan mencontohnya itu Bu. Oh, Mas GB yang di Konoha itu. Kamu tahu nggak sih Mas GB itu siapa? Emang Ibu tahu? Emang siapa Mas Gibi di Konoha itu? Kamu jangan ngimpi Cang ganteng. Mas GB yang di Konoha itu tahu nggak sih? Dia itu anaknya Pak Presiden. Kemudian dia sekarang masih menjabat wali kota di kota salah satu di negara Konoha sana. Terus dia itu punya paman di MK. Lah kamu siapa? Terus siapa juga nanti yang ngajakin kamu cawapres kalau kamu nggak punya bapak presiden? Lah, pakai nanya aku anak siapa? Ya jelas anak ibu lah, bagaimana sih? Udah MK dituntut 70 miliar, yang nuntut fraksi PDIP juga. Nah kan, akhirnya Niki ikut bicara. Bener tuh kata Mbak Niki. Kalau misalkan Gibran hari ini bersama PDIP, nggak akan MK dituntut sampai 70 miliar, ya nggak? Nah, karena masalahnya sekarang Gibran ada bersama Pak Prabowo, mereka tuh mencari-cari kesalahannya Gibran. Mereka mencari-cari terus apa yang bisa melemahkan Gibran. Tapi nggak ketemu-ketemu tuh kelemahannya Gibran, ya kan? Malah yang keluar prestasi-prestasinya Gibran sebagai wali kota Solo. Lucu juga sih kalau misalkan dikatakan Gibran ini pengkhianat gitu ya. Mereka lupa dulu waktu Pak Jokowi 2014 itu Partai Golkar berkoalisi bersama Gerindra juga. Nah, di saat perjalanan tiba-tiba PDIP mengambil Yusuf Kalla, kadernya Golkar, untuk dijadikan cawapresnya Pak Jokowi. Apakah waktu itu Pak Erlangga mengatakan Pak Yusuf Kalla ini sebagai pengkhianat? Enggak tuh. Apakah dipecat? Enggak gitu loh. Ya itulah demokrasi gitu loh. Itulah demokrasi. Nah, kalau tiba-tiba sekarang Pak Jokowi lagi tidak mendukung Ganjar, tidak mendukung Pak Anies, atau juga Gibran tidak bersama Pak Ganjar, lalu dikatakan pengkhianat. Hello, apa kabar kalian semua gitu? Kalian paham nggak demokrasi? Meskipun Gibran itu ya sebagai anak presiden, beliau itu memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, ya kan? Karena Gibran itu berhak untuk memilih dan dipilih. Dan ingat, Gibran itu pernah dipilih sebagai wali kota Solo bukan karena dia anak presiden, tapi dia dipilih oleh rakyat. Rakyat yang memilih dia loh, bukan karena dia anak presiden. Kalau anak presiden itu bonus lah buat dia ya. Kan dia juga nggak tahu akan terlahir dari rahim yang mana dan bapaknya siapa gitu loh. Tapi harus diingat adalah Gibran ini putra bangsa yang berhak memiliki hak memilih dan dipilih. Dia memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Tuh, itu yang harus diingat. Demokrasi itu guys, ya guys, gitu. Tidak ada istilah pengkhianatan. Nanti kalau kamu bicara berkhianat, nanti kalau menyenggol yang satu lagi tersinggung, ya kan? Jadi kalau memang udah yakin Pak Ganjar itu akan menang, ya udah yakini aja. Dan kalau misalkan yakin Pak Anies juga udah banyak yang mendukung, ya udah gitu loh. Nggak usah lagi singgung-singgung. Sekarang MK itu bisa mungkin memutuskan bahwasanya ketua ketua MK itu bisa dikenakan pasal pidana menyalahgunakan wewenang. Mungkin sanksi terberatnya adalah dipecat. Lalu apakah bisa merubah putusan MK? Ya nggak bisa, karena putusan MK itu sudah final dan mengikat, tidak bisa lagi dibantah atau dibatalkan atau
digugurkan begitu ya. Nggak bisa gitu loh. Ya udah, sekarang Pak Prabowo dengan Gibran. Kalau Ganjar dengan Muhaimin sudah percaya diri, Pak Anies dengan Caimin sudah percaya diri, ya sudah, berkompetisi saja. Nggak usah mengatakan yang A, I, U, E, O, bla 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 bla. Nggak usah. Percaya diri itu penting ya. Jadi kalau misalkan melanggar konstitusi, menabrak demokrasi dan sebagainya, dinasti, hello, coba kalian pikir-pikir. Indonesia ini mana yang nggak dinasti? Semuanya dinasti, ya, semuanya dinasti. Bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya dokter. Bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha, anaknya pengusaha. Ya sekarang kalau bapaknya berpolitik, ya wajar dong kalau anaknya ikut berpolitik gitu loh. Wajar gitu loh. Jadi nggak usah deh ngomong-ngomong dinasti-dinasti, hello ya. Pokoknya pahami. Sekarang kalau memang pendukungnya Pak Ganjar, pendukungnya Pak Anies percaya diri, ya sudah gitu loh. Intinya kan percaya diri aja. Ngapain mesti pusing-pusing dengan wakilnya Pak Prabowo? Ngapain mesti pusing-pusing gitu loh, mikirin wakilnya Pak Prabowo? Pikirin aja apa yang jadi programnya Pak Anies, apa yang jadi programnya Pak Ganjar gitu. Yakinkan ke masyarakat gitu loh, bahwa programnya Pak Ganjar baik, programnya Pak Anies baik gitu kan. Nah kalau bicaranya tentang program itu baru the best. Tapi kalau menghujat-hujat Gibran, menghujat-hujat Pak Prabowo, aduh udah basi, nggak akan kemakan masyarakat itu. Ya apalagi milenial dan Gen Z. Mereka lebih rasional, logikanya mereka bermain, kecerdasan mereka juga bermain gitu. Mereka nggak termakan berita-berita hoax dan mereka bisa cari tahu tuh gitu. Jadi udahlah gitu, nggak usah panik ya, nggak usah galau. Healing dulu, healing nih, kayak gue nih healing gitu ya, biar nggak mikirin orang, nggak mikirin urusan orang, nggak mikirin cawapresnya orang gitu loh. Pikirin aja cawapresnya sendiri, capresnya sendiri, programnya apa, ya gak? Gitu. Ayo healing dulu tuh. Lihat pemandangan, ya gak tuh kan? Lihat sawah, lihat pegunungan gitu. Jadi jangan dibikin susah hidup itu ya. Dinikmatin aja, disyukuri aja, oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Meskipun partai PDIP banyak dihujat guys ya, dicaci maki kalau kita lihat di media sosial, namun saya harus mengakui bahwa partai PDIP telah melahirkan banyak figur-figur hebat ya, salah satunya adalah Pak Jokowi. Lalu yang berikutnya, partai PDIP ini adalah partai yang menurut saya luar biasa guys ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Di dalam partai PDIP ini ada anak Ibu Mega, ada anak Pak Jokowi, ya, ada Mbak Puan, ada Mas Gibran, ya. Tetapi partai PDI tidak lantas menjadikan Puan sebagai presiden ataupun wakil. Partai PDI juga tidak lantas menjadikan Mas Gibran sebagai presiden ataupun wakil, ya. Tetapi mereka mencari sosok figur yang tepat guys, yakni Pak Ganjar sebagai presiden, lalu kemudian Mahfud MD sebagai wakil. Artinya mereka mencari dan memilih yang benar-benar punya kapasitas dan pengalaman ya. Oleh karena itu Mbak yang dalam video yang saya reaksi ini, jadi kalau mau membandingkan partai Golkar dengan partai PDIP ya, saya masih lebih respect partai PDIP guys. Lalu kemudian ini bukan persoalan bahwa kita mau ikut campur soal cawapres dari Pak Prabowo. Kita sibuk mikirin cawapres dari Pak Prabowo ya, lebih baik mikirin capres atau cawapres masing-masing guys ya. Jadi begini, Mas Gibran dan Pak Prabowo ketika mereka terpilih menjadi presiden ataupun wakil itu untuk semua ya, semua bangsa Indonesia ya, untuk negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang harus ada hal-hal yang kita kritisi, karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpin kita yang nantinya ketika mereka terpilih, mereka juga mengambil kebijakan yang berdampak pada kita semua ya. Jadi jangan mengatur orang untuk diam, untuk tidak boleh berpikir kritis, untuk tidak boleh mengomentari jika ada hal-hal yang dianggap udah menyeleweng atau tidak sesuai
Ya. Kalau emang Prabowo itu baik, udah dari dulu kita milih Prabowo. Kita nggak bakalan milih Jokowi sampai 2 kali. Bener nggak? Itu udah logika. Apakah karena ada Gibran yang jadi cawapres, terus Prabowo langsung dianggap jadi juru selamat untuk Indonesia dan rekam jejaknya mendadak hilang? Yang bakalan jadi presiden itu Prabowo, bukan Gibran. Gibran itu cuma cawapres. Kalaupun seandainya mereka menang, yang ngatur dan yang punya kuasa itu Prabowo yang jadi presiden, bukan wakil presidennya. Jelas-jelas dulu kita sengaja menghalangi dia jadi presiden, kok sekarang malah mau dikasih karpet merah untuk jadi presiden. Kalau dibilang otaknya pada konslet, ya itu bener. Kan namanya aja pilpres, pemilihan presiden, bukan pilwapres. Kalau elu bilangnya, gue cuma ngedukung Gibran, bukan Prabowo. Pas elu nyoblos mukanya Gibran, itu namanya elu ngasih suara buat Prabowo jadi presiden. Kenapa logika lu jadi cacat semua gara-gara ada Gibran di kubu Prabowo? Lagian, masa 2024 elu ngedorong pemuda berprestasi jadi ban serepnya orang tua yang haus kekuasaan? Sakit lu, Sob. Apa yang salah dari Gibran sebagai anak presiden? Kan tidak ada yang salah. Kita ini tidak pernah memilih dilahirkan oleh siapa. Nah, sekarang ini begitu Gibran dicalonkan, ini dipermasalahkan. Padahal misalnya surveinya tinggi. Orang memilih ke dalam kontestasi era demokrasi yang sekarang ini one man one vote itu, satu potensi elektoral, yang kedua kompetensi. Ya kan selalu patokannya ke situ. Jadi bukan dari mana dia muncul atau dari mana dia lahir, tentu kalkulasinya dalam konteks alam demokrasi itu di situ. Soal Gibran anaknya presiden misalnya, toh rakyat nanti akan menentukan, ya kan. Jadi ini yang harus dikesampingkan. Sangat manusiawi. Ketua umum partai ingin anaknya jadi ketua umum partai, ya kan. Coba dilihat yang di tempat-tempat lain. Bupati ingin anaknya jadi bupati. Coba dilihat sekitar kita, ya kan. Anggota DPR pengen anaknya jadi anggota DPR. Coba kita saksikan. Kan itu yang terjadi. Pengusaha ingin anaknya jadi pengusaha. Kiai ingin anaknya jadi kiai. Guru ingin anaknya jadi guru. Tentara ingin anaknya jadi tentara. Ini sesuatu yang sangat manusiawi. Artinya terjadi di sekitar kita. Cuma memang kadang-kadang orang ini kan telunjuk itu selalu lebih lurus ke orang lain dibandingkan pada diri sendiri. Jadi yang sebenarnya trauma soal keterbelahan sosial itu bukan hanya kita, tapi 2 orang puncak ini. Kalau rencana Pak Jokowi ya all the president man aja yang bertarung. Misalnya Prabowo versus Ganjar yang bertarung, no problem. Karena siapapun yang menang nggak akan terjadi politik identitas kayaknya. Nah, ide dari Pak Jokowi setelah kemunculan Anies Baswedan adalah memasangkan antara Prabowo dan Ganjar. Rencana harus berubah. Pak Jokowi terlihat sekali beberapa kali mendorong bersatunya orang ini. Di satu hari dia mendorong Ganjar, besok hari dia mendorong Prabowo, besok hari dia endorse Ganjar lagi, besoknya dorong Prabowo lagi. Begitu terus berulang-ulang. Dan di akhirnya Pak Jokowi di ujungnya berusaha untuk mempertemukan mereka berdua. Silakan bicara. Bicara di pematang sawah. Semoga kalian bisa bersatu. Tapi nggak ada titik temu memang. Ganjar merasa sebagai orang yang mewakili partai terbesar ya nggak mau jadi nomor 2. Padahal waktu itu dia belum diumumkan. Tapi ketika Ganjar diumumkan 21 April, yang juga Pak Presiden nggak tahu itu bakal diumumkan, pintu mulai ketutup. Sebagai calon presiden Pak Jokowi saya yakin sangat kecewa. Projo mulai diisukan untuk mendukung Prabowo. Itu tenaga dalam itu. Ya, PSI mencabut dukungan itu kan tenaga dalam. Kaisang menjadi ketua PSI itu tenaga dalam yang dikeluarkan untuk ngasih tahu, saya sudah nginjak gas agak jauh nih. Mau nggak evaluasi? Turunkan ego demi persatuan nasional, gabung dong sama Pak Prabowo. Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Nggak juga mendapatkan respon, ya sudah. Dikeluarkan tenaga dalam yang ultimate. Gibran diisukan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Sebenarnya masih mudah untuk di-replace itu kalau Ganjar menjadi wakilnya Pak Prabowo. Makanya ada beberapa orang ring 1 istana bilang sama saya, Gibran ini hanya bisa dihentikan kalau Mas Ganjar bersedia menjadi calon wakilnya Pak Prabowo. Tenaga dalam terakhir ini dikasih waktu juga panjang, nggak langsung diumumkan. Ya kan? Ada proses di MK-nya diundur-undur terus.
supaya ada kesempatan untuk berpikir ulang demi bangsa. Dan akhirnya nggak terjadi juga, nggak bisa juga, pintu ditutup rapat ketika presiden ada di luar negeri. Mas Ganjar diumumkan wakilnya ketika presiden di luar negeri mendaftar di KPU. Ya sudah, tutup semua pintu. Yang paling mungkin sekarang merepresentasikan Prabowo dengan Jokowi bersama apa? Prabowo Gibran. Saya sudah ada di sini. Ini jalan yang sulit ini. Pak Jokowi bisa menempuh jalan mudah bersama Ganjar. Nggak akan ada itu urusan MK, nggak akan dibully itu soal dinasti, nggak akan dihujat keluarganya. Pak Jokowi tidak akan dihujat oleh pendukung-pendukungnya sendiri. Tapi ini jalan sulit yang dipilih oleh Pak Jokowi karena sudah nggak ada pilihan lagi. Pilihan mempersatukan Prabowo dengan Ganjar udah nggak ada lagi, udah tertutup sama sekali. Jadi tidak seperti pikiran Anda bahwa ini demi kekuasaan, haus kekuasaan, perang Ibu Iriana dengan Ibu Mega. Pak Jokowi tidak sedangkal itu mikirkan bangsa. Gibran adalah kombinasi dari produk nepotisme keluarga, para loyalis pemburu rente, dan oligarki politik ekonomi dengan mengatasnamakan demokrasi. Roh demokrasi sudah mati sobat, yang hidup hanyalah prosedur formal. Kedua, Gibran bukan tipe petarung, cenderung cengeng, tipikal anak pejabat tinggi yang ngambek dan suka mengadu saat ditegur organisasi. Mahkamah Kehormatan PD Perjuangan pernah memintai keterangan Gibran soal manuvernya bertemu Prabowo Subianto. Kabarnya keluarga presiden tersinggung karena Gibran merasa ditegur dengan keras. Padahal ini adalah hal biasa dalam sebuah organisasi. Apakah ini yang menjadi salah satu alasan mengapa keluarga Presiden Jokowi memaksakan Gibran menjadi cawapres Prabowo? Ketiga, omongan Gibran sulit dipegang, mencela-mencele. Pagi tahu, sore tempe. Pandai bermain sandiwara, bermuka dua. Contohnya, Gibran membantah mengurus SKCK sebagai syarat menjadi cawapres. Namun faktanya, Gibran sedang mengurusnya. Gibran juga selalu mengatakan loyal kepada PD Perjuangan saat ditanya kansnya menjadi cawapres Prabowo. Namun faktanya, Gibran kerap bertemu Prabowo. Lebih mengerikan lagi sobat, Gibran bahkan sempat turun ke lapangan menempel poster Ganjar Pranowo sekaligus mengajak warga mendukung Ganjar. Di mata rakyat, Gibran adalah pembohong. Ada yang mengatakan karakter Gibran ini sama dengan ayahnya. Buah jatuh tak jauh dari pohon. Suatu saat, Jokowi mengatakan tidak logis Gibran menjadi cawapres karena baru 2 tahun menjadi wali kota. Namun faktanya, Jokowi memaksakan Gibran menjadi cawapres. Seorang pemimpin sobat dipercaya karena kata-katanya. Keempat, Gibran tidak jantan dalam bersikap. Sudah menjadi cawapres Prabowo, namun tidak secara jantan mengumumkan pengunduran diri dari PD Perjuangan. Mestinya Gibran langsung mengumumkan pengunduran diri secara terbuka disertai alasannya. Ada kesan Gibran sengaja memainkan politik menjadi korban, menunggu dipecat PD Perjuangan dengan target meraih simpati rakyat. Ini bukan tipe gentleman. Dalam dunia anak muda istilahnya Gibran ini ibarat sudah punya pacar baru, tapi pacar lamanya belum diputusin. Kelima, kapabilitas Gibran masih terlalu rendah untuk menjadi calon wakil presiden. Pengalaman 2 tahun menjadi wali kota Solo tidak memadai untuk memimpin Indonesia yang begitu besar dari sisi geografis dan kompleksitas persoalan. Ada analisa yang mengatakan bahwa kalau sampai nanti 2 putaran antara Ganjar dengan Prabowo, maka Ganjar akan kalah. Dan saya kira itu memang situasi yang mungkin sangat besar kemungkinan terjadi bahwa Ganjar akan susah untuk bisa menang di putaran kedua dengan Prabowo. Karena pendukung Jokowi hanya ikut dengan kemana Jokowi menunjukkan telunjuknya, yaitu ke Prabowo, dan semua jelas sekali dengan Gibran jadi wapresnya Prabowo, meskipun dengan cara-cara yang tanda petik menurut saya menjijikkan ya, harus melanggar menabrak konstitusi demi melanggengkan Gibran menjadi cawapres. Semua orang tahu seperti itu, dan sekarang MK lagi jalan untuk menyidangkan proses sidang MK yang sangat menjijikkan menurut saya, hanya demi seorang Gibran harus seperti itu. Tapi ya udah, inilah kemungkinan hal-hal yang harus kita terima untuk tahun depan kalau memang itu terjadi. Dan saya sebagai pendukung Jokowi ya, mungkin akan kangen melihat seorang presiden saya nanti bisa berkunjung ke lapangan, bisa menemui rakyat,
bisa mengecek pekerjaan secara langsung, ya, humble, kemudian terus tidak emosional, ya, sabar gitu ya. Dan saya kira nanti kalau itu Prabowo menjadi presiden, hal itu tidak akan terjadi lagi. Jelas, karena memang karakter Prabowo emosional, semua orang sudah tahu, ya kan. Dari usia sudah sepuh, nggak mungkin dia berkeliling Indonesia menemui rakyat seperti Jokowi lagi, ya. Jadi saya nggak tahu dengan masa depan Indonesia ke depan, ya. Karena bagi saya milih Jokowi bukan karena sosok Jokowi, tapi cara kepemimpinan Jokowi seperti apa itu saya yang sangat suka. Dulu memilih sosok iya, tapi yang jelas setelah dia memimpin Indonesia dengan baik seperti sekarang ini, saya rindu seorang presiden yang nantinya akan sama cara memimpinnya seperti Jokowi sekarang ini. Dan itu mungkin nggak akan bisa terjadi lagi di masa depan kalau Prabowo menjadi presiden. Karena apalagi dengan anak bau kencur, ya, susah sekali untuk bisa menjalankan kepemimpinannya, mengurus negara sebesar Indonesia lah. Jangan haraplah. Jadi ya sudah, inilah kemungkinan yang bisa terjadi, harus kita terima. Bisa tetap berharap bahwa nanti itu Ganjar dan Mahfud yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, semoga itu dikabulkan. Kita hanya berharap dan berdoa dan berusaha, termasuk dengan TikTok seperti ini. Saya berusaha agar nanti kepemimpinan Jokowi bisa dilanjutkan oleh Mahfud dan Ganjar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi dari Mas Gibran, ya, dengan Pak Prabowo tentu dalam hal ini sangat diuntungkan, guys, ya. Karena mereka berada dalam lingkaran kekuasaan bersama dengan Pak Jokowi, ya. Meskipun Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa beliau akan bersikap netral, guys, ya. Namun menurut sejumlah pengamat politik, ya, mereka mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi seorang Pak Jokowi untuk dapat bersikap netral, ya. Tetapi kita juga harus membuktikan itu dengan melihat situasi dan perkembangan ke depan, guys, ya. Namun satu-satunya cara terbaik untuk bisa mengalahkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu diberikan kepercayaan kepada orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, adalah dengan sama-sama kompak bersinergi untuk memenangkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, guys, ya. Saya mohon maaf, saya sebagai host dari channel ini, guys, ya, dalam hal ini saya memilih untuk condong ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya. Saya pendukung dari Pak Jokowi, dan teman-teman bisa melihat video-video saya sebelum-sebelumnya itu, guys, ya. Sebelum capres pencapresan saat ini, saya sudah dari dulu, guys, ya, saya pendukung setia dari Pak Jokowi, ya. Sampai dengan saat ini saya setia dengan Pak Jokowi. Namun kalau untuk urusan menjadi pemimpin bangsa, guys, ya, kesetiaan saya itu bukan berarti menjadikan saya orang yang tidak realistis dalam memilih pemimpin, ya. Meskipun ada Mas Gibran, anak dari Pak Jokowi, yang menjadi wakil dari Pak Prabowo, namun dari kacamata saya pribadi, Mas Gibran belum cukup pengalamannya, kapasitasnya, ya, untuk bisa dipercayakan menjadi pemimpin bagi Indonesia dengan geografis yang sangat luas, guys, dengan berbagai macam kompleksitas permasalahan, ya. Saya ingin Mas Gibran ini dipersiapkan untuk menjadi calon presiden, ya, untuk beberapa tahun ke depan, guys, ya, setelah Pak Ganjar, ya. Dan sambil menunggu momen tersebut, Mas Gibran bisa melewati proses atau fase dari wali kota kemudian menjadi gubernur terlebih dahulu juga, guys, ya, sebelum nanti maju sebagai presiden, ya. Biar dia punya jam terbang, pengalaman dan kapasitasnya, guys, ya.
Oke teman-teman, intinya untuk pemilu kali ini mari kita sambut dengan riang gembira ya. Saya Pasten Sebo, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.